Sobat Trader di hari Rabu ya, pukul yang sama dari jam 3 sampai jam 4 ya, atau bisa lebih nggak apa-apa. Ini kita kembali ke EduPes mingguan. Baik, EduPes hari kali ini menyajikan reguler ya, Bapak Ibu semua. Di sini semua kita sajikan lengkap bersama narasumber pastinya yang kompeten di bidangnya ya. Diperkenalkan, nih saya Toto Andrianto yang bertugas sebagai host pada sore hari ini. Saya tentunya tidak sendiri ya. Nanti akan ditemani oleh rekan saya yang pasti berpengalaman ya, Sobat Brider semua, yaitu dengan Mbak Cut Intan yang akan membawakan materi yang berjudul Passive Income dari Dividen Saham ya. Itu untuk materi sore hari ini ya, Sobat Brider ya. Nah, sebelum sesi dimulai, saya akan membacakan peraturan webinar hari ini ya. Diharapkan seluruh peserta mematuhi peraturan tersebut demi kelancaran acara ya. Di sini Sobat Brader gunakan nama lengkap ya ketika join, nanti menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Ya, nanti saya akan bacakan dan menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara. Yang terakhir, dilarang merekam dan disebarluaskan ya tanpa izin untuk materi sore hari ini. Itu ya, Sobat Brader ya aturannya ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dihati ya. Jadi pada webinar sore hari ini kita akan membahas tentang passive income ya dari dividen saham bersama narasumber kita yaitu Mbak Cut Intan. Beliau seorang yang ahli dan saat ini sebagai advisor dari Eka Sekuritas cabang Bandung ya. Mungkin langsung saja saya hold dulu. Langsung kita sapa ya. Halo Mbak Cut Intan. Halo, selamat sore Kang Toto dan breeder semuanya. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kang. Baik ya. Sore hari ini kita bahas apa nih, Mbak Sutintan ya? Wah, menarik nih kita bahas passive income ya. Selain ada income utama, kita juga harus bisa membuat passive income kita sendiri, terutama yang sekarang dibahas itu adalah melalui dividen saham. Oke, sepertinya menarik nih Sobat Trader ya. Jadi simak terus sampai habis. Jangan lupa nanti di kolom chat ya. Silakan untuk melampirkan pertanyaannya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan ke Mbak Intan. Oke, baik. Terima kasih, Kang Toto. Mungkin kita lanjut aja langsung ke materi terkait hari ini. Sesuai judul itu passive income dari dividen saham ya. Untuk Bapak Ibu investor, kita ketahui bahwa ketika berinvestasi di saham itu kita pasti akan mendapatkan keuntungan dan juga ada risiko yang kita hadapi ya. Seperti yang sebelumnya udah disampaikan terkait saham gitu ya. Kalau diketahui di sini ada dua keuntungan ketika kita berinvestasi di saham. Yang pertama ada capital gain, kemudian juga ada dividen. Oke, selain mengharapkan capital gain yaitu selisih jual antara harga beli, selisih positif antara harga beli dan harga jual. Di sini juga keuntungan saham lainnya adalah mendapatkan dividen. Nah, sebenarnya dividen ini apa sih gitu ya? Secara definisi untuk dividen sendiri itu semacam pembagian keuntungan ya dari perusahaan yang diberikan kepada para pemegang sahamnya. Jadi ketika kita memiliki saham atau berinvestasi di saham, secara langsung selain mendapatkan capital gain, kita juga akan mendapatkan hak dividen ya ketika perusahaannya membagikan dividennya. Besarannya dividen ini bervariasi ya Sobat Breeder, tergantung dari besarnya pendapatan perusahaan tersebut gitu. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan mempunyai laba gitu ya, mereka akan membagikan labanya secara proporsi ya, presentasenya ada, mereka tetapkan untuk para pemegang sahamnya setiap tahun.
Kemudian dividen juga bukan merupakan kewajiban perusahaan. Ada kalanya perusahaan tidak membagi dividen karena merugi atau labanya digunakan untuk hal lain. Bisa jadi untuk ekspansi atau untuk modal selanjutnya seperti itu ya. Jadi perlu diketahui bahwa sebenarnya dividen tersebut merupakan bukan kewajiban bagi perusahaan, tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang coba dulu, oke. Perusahaan-perusahaan yang biasanya untung gitu akan membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya gitu ya. Kemudian ada beberapa kebijakan dalam pembagian dividen sendiri oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah dividen tunai. Ini bisa dibilang kebijakan atau jenis ya, jenis-jenis dividen yang ada di perusahaan membagikan dividen kepada investor atau kepada pemegang sahamnya. Ada dividen tunai, kemudian ada dividen saham, ada juga dividen properti, dividen skrip, dan dividen likuidasi. Tapi pada umumnya adalah yang kita terima itu biasanya bentuknya dividen tunai dan ada juga mungkin dividen saham tapi jarang ya. Kalau misalkan dilihat dari definisinya, dividen tunai sendiri itu cara pembayarannya adalah secara tunai. Jadi memang dialokasikan sekian rupiah per lembar sahamnya untuk para pemegang saham. Kemudian ada dividen saham dibayarkan biasanya dalam bentuk saham. Biasanya ada rasionya ya. Kalau 100 saham yang kita miliki, kita akan mendapatkan berapa lembar saham dividen sahamnya. Kemudian ada juga dividen properti dibagikan dalam bentuk aset atau barang. Ini jarang ya mungkin kalau kita kenal pasar modal kita saat ini. Kemudian juga ada dividen skrip yaitu dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang. Jadi mungkin bentuknya kayak surat hutang atau obligasi ya atau surat janji hutang gitu ya dalam bentuk skrip. Kemudian ada dividen likuidasi bisa diartikan sebagai pengembalian modal. Nah, biasanya yang fokus kita tuh adalah di pasif income dari dividen tunai ya yang biasa kita dapatkan ketika kita membeli saham. Selain kebijakan pembagian dividen, di sini ada juga cara pembagian dividen itu seperti apa gitu ya. Kalau dari perusahaan sendiri dia ada dua metode. Yang pertama itu adalah dividen final. Dividen final ini pembagian keuntungannya telah diputuskan dan ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham dalam 1 tahun buku tertentu ya. Jadi dividen final di sini maksudnya ketika misalkan suatu perusahaan beroperasi di tahun 2022 gitu ya. Kemudian tahun 2022 sudah laporan keuangan sudah pembukuan ditetapkan bahwa mendapatkan keuntungan sekian gitu ya. Dari tahun buku 2022 itu akan dilakukan pembagian dividennya enggak di tahun 2022, tapi nanti akan dilakukan pembagian dividennya di tahun 2023. Nah, itu dividen final ya. Kemudian ada juga dividen interim, adalah dividen sementara yang dinyatakan dan dibayarkan sebelum laba tahunan perseroan ditetapkan oleh RUPS. Nah, kadang ada kalanya di mana suatu perusahaan itu membagikan dividen tidak hanya 1 kali dalam setahun, bisa 2 kali dua kali mungkin kalau mereka loyal gitu ya bisa atau royal gitu ya bisa 3 kali tapi jarang ya biasanya ada dividen final kemudian ada dividen interim. Nah dividen interim ini biasanya dibayarkan melalui laba eh, sebelum laba tahun perseroan. Jadi mungkin labanya itu adalah laba di tahun berjalan, misalkan di tengah semester atau di kuartal 3 atau di kuartal 2 gitu ya, ada dividen interim. Jadi bisa jadi suatu perusahaan itu membagikan dalam 1 tahun dividen final, kemudian ada dividen interim atau dividen final saja gitu ya.
Kemudian perbedaannya adalah waktu pemberian dividen tersebut. Kalau dividen final biasanya diberikan dalam 1 tahun buku tertentu, sedangkan interim dilakukan secara berkala, bisa per triwulan selama 1 tahun berjalan ya. Nah, jadi untuk sobat breeder yang ingin mendapatkan passive income dari dividen saham itu bisa melihat dan melihat historis perjalanan dividen suatu saham ya. Apakah saham tersebut membagikan dividen final, kemudian membagikan dividen interim juga, atau hanya final aja, atau hanya interim saja, itu bisa diperhatikan gitu. Jadi untuk mendapatkan dividen yang maksimal, mendapatkan keuntungan yang maksimal di saham, tidak hanya melalui capital gain gitu, tapi juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya melalui dividen final maupun dividen interim. Kemudian di sini ada juga sebenarnya syarat pembagian dividen interim ini. Berikut adalah syarat yang ditetapkan UU PT yang harus dipenuhi sebelum dividen interim dapat dibagikan kepada pemegang saham. Kalau di sini disebutkan itu pasal 72 ayat 1 di mana perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Jadi menggunakan laba tahun buku berjalan ya yang belum berakhir atau belum tutup buku seperti itu. Kemudian pasal 72 ayat 2 itu pembagian dividen ini dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya bahwa ketika membagikan dividen total jumlah kekayaan bersih perseroan itu tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang dia tempatkan ditambah dengan ada cadangan wajib minimum ya biasanya oleh regulator ya ditetapkan adanya tambahan cadangan wajib minimum. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen interim ini memang perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah likuiditas yang lebih tinggi ya, atau dia memiliki cash yang ready gitu, yang ideal buat dibagikan sebagai dividen interim. Kemudian selanjutnya ini ada pasal 72 ayat 3 pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud tidak boleh mengganggu atau menyebabkan perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan perseroan. Oke, jadi kita pahami bahwa memang ketika perusahaan membagikan dividen itu mereka membutuhkan cash yang cukup besar gitu ya untuk dialokasikan ke para pemegang saham sekian rupiah per lembarnya. Nah, itu perlu perusahaan perhatikan karena dalam jangka pendek juga biasanya dalam jangka kewajiban-kewajiban jangka pendek juga harus tetap terpenuhi kayak membayar bunga kepada kreditor gitu ya atau membayar hutang piutang usaha kepada apa namanya kepada kepada pihak lain yang perusahaan memiliki hutang piutang gitu ya. Jadi perlu dianalisa juga oleh perusahaan lebih dalam apakah dengan membagikan dividen interim ini mengganggu operasi kegiatan perusahaan tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir ini pasal 72 ayat 4 pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 dan ayat 3. Oke, kalau misalkan dividen final itu harus melalui rapat umum pemegang saham gitu ya. Tapi untuk dividen interim ini berdasarkan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sehingga bisalah terbentuk kebijakan adanya dividen interim di suatu perusahaan. Nah, selain itu, Sobat Breeder, yang perlu dipahami terkait dengan dividen sendiri adalah jadwal ya. Biasanya kita menunggu kapan sih perusahaan tersebut membagikan dividennya, jadwalnya kapan. Nah, kalau dilihat di tabel sebelah kiri,
itu ada beberapa istilah terhadap dividen ya. Ada yang namanya cum date, ada yang namanya ex date ya. Ini terkait jadwal dividen. Jadi biasanya dalam 1 tahun berjalan itu setelah dividen itu biasa dibagikan setelah untuk dividen final itu biasa dibagikan setelah adanya rapat umum pemegang saham, kemudian mendapat persetujuan RUPS tersebut sehingga dividen bisa didistribusikan gitu. Nah, setelah rapat umum RUPS tersebut biasanya berapa lama ya waktu jedanya? Bisa jadi 2 minggu, 3 minggu, atau 4 minggu atau lebih itu akan keluar tuh jadwal dividennya kapan beserta untuk dividen per lembar sahamnya mungkin itu diumumkan juga di RUPS. Cuman jadwalnya itu nanti akan ditetapkan biasanya diumumkan setelahnya. Oke. Nah, terkait tanggal-tanggal yang perlu diperhatikan dari jadwal dividen itu yang pertama ini ada kumdet ya. Jadi kumdet inilah tanggal terakhir untuk membeli saham agar mendapatkan hak untuk pembagian dividen. Pertanyaannya gini, suatu investor untuk mendapatkan dividen saham, apakah harus memegang saham tersebut selama 1 tahun penuh seperti itu? Apakah harus menghold saham tersebut tidak boleh dijual dari awal tahun sampai akhir tahun? Jawabannya tidak ya. Jadi dividen saham itu ditentukan melalui tanggal kumdetnya. Hak kita mendapatkan dividen atau tidak itu melalui tanggal kumdetnya. Nah, tanggal kumdet sendiri ini dia berbeda-beda tiap perusahaan ya. Jadi tidak sama antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tanggal kumdet ini biasanya ditetapkan setelah adanya persetujuan pembagian dividen di RUPS gitu. Nah, tanggal kumdet di sini definisinya adalah tanggal terakhir untuk membeli saham agar mendapatkan hak untuk pembagian dividen. Jadi eh, simulasinya gini, kalau misalkan saya membeli saham di tanggal kumdet, misalkan di contoh jadwal dividen ya, ini ada saham GTBO, kemudian ditetapkan dividennya 6,13 per lembar saham, kemudian harga terakhirnya ada 197. Di sini juga diinformasikan tanggal kumdetnya itu 10 Juli 2023. Apakah kita harus untuk mendapatkan dividen harus memegang saham tersebut dari 1 Januari 2023 sampai 10 Juli 2023? Jawabannya enggak ya. Jadi untuk penetapan tanggal mendapatkan hak dividen atau tidak itu adalah ketika tanggal kumde tersebut, kita harus memegang saham tersebut sampai dengan hari penutupan jam penutupan bursa ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai saham GTBO di tanggal 10 Juli 2023, apakah mendapatkan hak dividen tersebut? Iya, jawabannya ya sampai dengan market close itu kita tetap akan mendapatkan dividennya gitu ya. Jadi kalau kita beli di tanggal 10 Juli 2023 sahamnya, apakah dapat dividen kalau tidak dijual, disimpan sampai dengan tanggal 11 Juli 2023, itu kita akan mendapatkan hak dividen. Tapi kalau misalkan tanggal 10 Juli kita beli, kemudian kita jual lagi di tanggal 10 Juli 2023, itu kita nggak akan mendapatkan hak dividen seperti itu ya. Kalau kita beli di tanggal 10 Juli 2023, kemudian kita jual di tanggal 11 Juli 2023, apakah dapat dividen? Jawabannya dapat ya Sobat Breeder. Jadi memang tanggal kumdet ini yang menentukan bahwa setiap investor atau pemegang saham itu mendapatkan dividen atau tidak gitu. Jadi kalau kita beli tanggal 9 Juli, kemudian kita simpan dan kita hold sampai tanggal 11 Juli atau setelahnya juga itu kita mendapatkan hak dividen. Nah, kemudian selain kumdet, ada juga yang namanya ex-date ya, kalau kita lihat di sebelah kanan.
Secara definisi, ex-date itu adalah tanggal pembelian saham yang tidak mendapatkan hak untuk pembagian dividen. Oke, maksudnya gimana tuh, Mbak Intan? Maksudnya adalah ketika investor membeli saham di tanggal ex-date seperti itu ya, di tanggal 11 Juli ini, apakah dia mendapatkan hak untuk dividennya nanti? Jawabannya tidak, karena di tanggal ex-date ini udah ditentukan bahwa investor tidak mendapatkan hak untuk pembagian dividen. Contoh lain nih, kayak misalkan ini tanggal 10 semua ya. Oke, ini tanggal 10 semua, cum date, ex date, kemudian ada recording date. Nah, recording date ini apa? Recording date ini biasanya tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan. Kalau kita beli saham tanggal 10 gitu ya, 2 hari bursa selanjutnya adalah pencatatan settlementnya. Jadi biasanya kalau kita beli saham itu kan ada proses settlement 2 hari kerja ya. Nah, 2 hari kerja, 2 hari bursa itu dilakukan sebagai tanggal pencatatan. Kemudian semua investor yang memiliki saham tersebut di tanggal dicatat di tanggal 12 Juli ini mendapatkan hak dividennya. Oke. Kemudian selanjutnya ke payment date. Ada juga istilahnya di sini, payment date adalah tanggal pembayaran dividen. Nah, tanggal pembayaran dividen ini mungkin bisa kita sebut adalah tanggal distribusinya ya, dari perusahaan tersebut mendistribusikan, membagikan dividennya itu adalah di tanggal payment date. Jadi ketika kita mendapatkan hak dividen di tanggal cum date ini dan tercatat di tanggal recording date, itu dividennya kapan masuk nih Mbak Intan? Kok kemarin saya udah beli saham GTBO kan harusnya dapat dividen. Nah, itu nggak serta-merta langsung masuk di tanggal 10-nya, di tanggal cum date-nya ya. Tapi itu perusahaan juga menetapkan tanggal payment date-nya untuk distribusinya. Nah, untuk dividen-dividen yang masuk ini biasanya itu didistribusikan ke rekening sahamnya atau ke rekening dana nasabah atau ke rekening RDN teman-teman. Jadi distribusinya nggak ke rekening tabungan seperti itu ya, masuknya ke rekening saham. Nah, dari rekening saham tersebut nanti teman-teman bisa alokasikan lagi nih dividennya. Bagusnya adalah teman-teman sobat breeder dari hasil dividen yang didapatkan tersebut dialokasikan lagi ke sahamnya atau menambah kepemilikan sahamnya ya. Kalau misalkan dapat dividen 1 juta, oh belikan lagi aja nih sahamnya sehingga menambah kepemilikan di saham tersebut. Kalau misalkan nanti tahun depannya lagi sahamnya masih di hold gitu ya, akan mendapatkan dividen yang lebih besar dengan persentase jumlah lembar yang kita miliki lebih banyak seperti itu. Atau juga bisa digunakan untuk kepentingan lain kalau misalkan tidak ingin menambah kepemilikan, bisa juga ditarik seperti itu ya untuk dividen. Nah, dari tanggal payment date ini nanti akan masuk nih ke rekening saham teman-teman untuk dividennya. Dan perlu diketahui juga kalau dividen itu sekarang udah tidak ada pajaknya ya. Jadi 0%. Jadi kalau misalkan ditetapkan dividen 6,13 rupiah per lembar saham, nanti tinggal dikalikan aja kepemilikan sobat breeder ada berapa lembar nih. Dikalikan aja dengan jumlah dividen yang ditetapkan seperti itu. Nah, ini lebih kurang terkait jadwal dividen yang perlu dicermati ketika misalkan teman-teman ingin mendapatkan passive income dari dividen saham. Oke, ini sedikit terkait fundamental yang perlu kita perhatikan juga ketika misalkan kita ingin apa namanya mendapatkan keuntungan dividen saham seperti itu ya. Kita perlu mengetahui beberapa rasio yang berkaitan langsung dengan dividen keuangan. Kalau pengenalan sedikit nih, ada namanya rasio dividen payout.
rasio atau biasa kita sebut dengan DPR. Sebenarnya DPR ini mencerminkan apa? Kalau secara definisi ini rasio perbandingan antara jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan pada setiap investor dengan total keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan tersebut. Bingung ya? Kalau dividen payout ratio ini mudahnya adalah kita ingin mengetahui berapa sih persentase dividen yang kita dapatkan sebagai pemegang saham dari perusahaan terhadap laba bersihnya. Misal, perusahaan mempunyai keuntungan tahun 2022 itu adalah 100% gitu ya. Dari 100% keuntungan perusahaan tersebut, apakah seluruhnya dialokasikan untuk dividen saham atau hanya sebagiannya? Nah, dari dividen payout ratio ini kita bisa melihat persentase keuntungan perusahaan dibagikan dividen itu seberapa banyak sih. Contohnya, kalau dilihat rumusnya, dividen payout ratio adalah dividen per share itu dibagi dengan earning per share. Jadi kita mengetahui persentase dari laba perusahaan itu dibagikan untuk dividen seberapa besar. Ini ada perusahaan A, dia melaporkan laba bersihnya 20 juta dolar. Kemudian dia mengumumkan nih di RUPS-nya bahwa akan membagikan dividen sebanyak 5 juta dolar. 5.000 dolar ya. Ini 20.000 dolar, kemudian 5.000 dolar kepada para pemegang sahamnya. Nah, dari sini juga kita udah dapat gambaran, oh ternyata laba bersih perusahaan itu adalah 20.000 gitu. Tapi yang dibagikan untuk dividen itu adalah 5.000. Otomatis kalau dipersentasekan itu adalah sebesar 25% dari laba bersih perusahaan itu untuk dividen. Seperti itu ya. Kemudian sisanya kemana nih yang 75%? Pastikan enggak seluruhnya laba perusahaan, ada kalanya kebijakan itu tergantung kebijakan perusahaan ya, enggak seluruhnya laba yang dihasilkan perusahaan di tahun berjalan tersebut dibagikan seluruhnya untuk pemegang saham. Nah, kalau di sini 75% dari laba bersihnya itu sisanya bisa jadi itu disimpan perusahaan dalam bentuk laba ditahan, atau bisa jadi nanti digunakan perusahaan untuk ekspansi bisnisnya, atau bisa jadi memang perusahaan butuh modal atau butuh Nggak tahu cash yang apakah cukup besar semuanya ya untuk menutupi kekurangan likuiditasnya, bisa jadi seperti itu. Jadi belum tahu dengan investnya sama. adanya dividen payout ratio, kita mendapatkan gambaran bahwa berapa persentase dividen yang dibagikan terhadap laba yang perusahaan hasilkan. Kemudian selain dividen payout ratio, juga ada yang namanya istilah dividen per saham atau dividen per share atau DPS. Nah, ini kita mengetahui berapa jumlah dividen yang didistribusikan setiap lembar sahamnya. Jadi kalau dilihat secara rumus ini total dividen yang dibagikan itu dibagi dengan jumlah saham yang beredar ya. Jadi kalau tadi sudah ditetapkan bahwa dividen payout ratio-nya adalah 25%, misalkan 25% tersebut nilainya adalah 5.000 dolar. Kemudian kita ingin tahu nih di 5.000 dolar itu apakah seberapa banyak per lembar sahamnya. Jadi kita harus tahu juga bahwa berapa sih outstanding share atau jumlah saham yang beredar di masyarakat itu kita perlu tahu informasinya sehingga kita bisa membandingkan jumlah rupiah tadi dividen yang ditetapkan perusahaan itu dibagi pro rata kepada jumlah saham beredarnya. Kalau di sini ada PT Maju, dia punya laba 2 miliar ya. Kemudian dia menetapkan dividen payout ratio-nya 20%. Berarti 80%-nya nanti disimpan oleh perusahaan seperti itu ya dalam bentuk laba ditahan.
Nah, dari 20% ke 2 miliar itu kalau dikalikan misalkan 400 juta. Nah, berarti 400 juta nih yang dialokasikan nih ya untuk dividen atau untuk pemegang saham. Dari 400 juta itu harus dibagi rata lagi per jumlah saham yang beredar di masyarakat saat ini berapa gitu ya. Jadi dari 400 juta kita bagi ke 2 juta lembar saham yang beredar itu akan mendapatkan nilai Rp200. Nah, kemudian Rp200 ini jadi kita bisa perhitungkan, oh tiap lembar lem, tiap satu lembar saham PT Maju Jaya itu akan mendapatkan dividen Rp200 per lembar gitu ya. Kalau kita punya 100 lembar gitu atau satu lot gitu ya. Berarti tinggal dikali aja 200 dikali 100 sama dengan 20.000 gitu. Jadi kita akan mendapatkan dividen tunai dari PT Baju Jaya sebesar 20.000 per lotnya atau per 100 lembarnya. Kalau misalkan kita punya banyak gitu ya lembarnya, semakin banyak kepemilikan kita, berarti dividen yang kita dapatkan akan semakin banyak juga gitu ya. Nanti dari hasil dividen itu juga bisa kita kembangkan lagi untuk menambah kepemilikan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan saya punya modal gitu ya, pembelian sahamnya di harga sekian, kemudian dapat dividen sekian, gimana nih saya bisa mengukur return saya atau return terhadap dividen itu atau yield terhadap dividen itu? Di sini ada yang namanya istilah dividen yield. Jadi dividen yield ini kita mengukur persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah keuntungan atas suatu saham secara objektif gitu ya. Jadi nominal dividen per share yang besar belum tentu menghasilkan persentase dividen yield yang sama atau lebih besar, apalagi jika suatu saham mempunyai harga yang tinggi. Nah, maka dari itu kita perlu mengukur apakah yield dari dividen suatu saham itu tinggi atau rendah atau tidak, itu kita bisa mengukur menggunakan rumus dividen yield. Rumusnya sendiri adalah kita membandingkan tadi dividen per lembar sahamnya misalkan Rp200. Itu kita bandingkan dengan harga pasar saham per lembar. Kalau nanti hasilnya adalah semakin besar, maka biasanya semakin investor merasa diuntungkan. Misalkan dapat dividen yield-nya eh, 10% juga udah cukup tinggi ya. Karena kalau dibandingkan dengan bunga obligasi atau bunga deposito itu 10% udah cukup tinggi untuk dividen dividen saham gitu ya. Tinggal dibandingkan aja dividen yang ditetapkan perusahaan dengan harga pasar saham per lembar. Sebenarnya ada dua cara perbandingannya dividen yield ini. Perlu kita perhatikan juga. Jadi kita bisa membandingkannya dengan harga pasar saham pada waktu itu atau dengan harga kepemilikan yang kita miliki. Jadi apa nama istilahnya misalkan kita beli saham ABCD itu di harga sekian, di harga 2.000. Jadi kita perlu bandingkan tuh kita dapat dividen 200 dibanding 2.000 gitu ya. Oh, berapa persentase ketika misalkan kita dapat 200 tapi saya kemarin beli sahamnya di modalnya di 2.000 gitu ya. Oh, ternyata persentasenya adalah 10%. Berarti di situ kita bisa tetapkan dividen yield-nya adalah 10%. Tapi misalkan dalam kondisi kita nggak memiliki sahamnya, kita ingin mengukur nih dividen yield-nya berapa gitu. Ketika ditetapkan dividen per lembar sahamnya adalah 200, di tanggal cum date itu kita bisa melihat bahwa harga saham di tanggal tersebut, di tanggal terakhir mendapatkan hak itu, harga saham di pasarnya berapa. Nah, itu juga bisa kita pakai metode yang itu ya, kalau misalkan kita belum punya sahamnya atau belum menjadi pemegang sahamnya seperti itu. Kalau misalkan sudah menjadi pemegang sahamnya, kita bisa bandingkan dengan harga yang dulu kita beli sahamnya berapa. Biasanya semakin besar pasti investor semakin merasa diuntungkan dong. Jadi mencari dividen yield yang semakin tinggi. Begitu juga dengan DPR tadi. Kalau misalkan ada perusahaan yang membagikan 100%
laba tahun bukunya itu kepada para pemegang sahamnya itu pasti investor merasa sangat diuntungkan ya karena memang 100% labanya dialokasikan seluruhnya untuk dividen, tidak untuk perusahaan dan lain-lain ya. Jadi mungkin perlu diperhatikan juga ketika kenapa sih perusahaan membagikan dividen ada yang rasionya besar, ada yang rasionya kecil, seperti ada yang cuma 25%, 50%, bahkan ada yang 100% gitu ya. Itu tergantung lagi dengan nantinya kondisi perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki yang sudah matang gitu ya, yang sudah sudah matang, mereka biasanya banyak membagikan dividen dalam persentase yang lebih besar. Tapi perusahaan-perusahaan yang masih growth gitu ya, yang masih bertumbuh atau yang baru memulai istilahnya siklus bisnisnya baru baru bermulai, kemudian masih dalam tahap pertumbuhan, biasanya laba yang mereka hasilkan itu banyaknya digunakan adalah untuk pengembangan bisnis lagi atau pengembangan operasi perusahaan. Jadi bisa jadi dividen yang dibagikan persentasenya lebih sedikit, tapi perusahaan-perusahaan yang sudah cukup matang, sudah cukup dewasa itu biasanya membagikan dividen yang cukup menggiurkan ya untuk investor, apalagi ada beberapa tahun kemarin itu kayak perusahaan PTBA tuh membagikan 100%-nya untuk dividen. Nah, pertanyaannya gimana nih Mbak Intan? Kita sebagai pemula ingin mengetahui saham-saham mana yang membagikan dividen cukup tinggi gitu. Di Bursa Efek Indonesia ada 880 saham dan kita mau mencari nih saham mana yang membagikan dividen tertinggi gitu. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan ini ya, ada di Bursa Efek Indonesia tuh ada namanya indeks high dividend. High dividend 20. Jadi di situ teman-teman sobat breeder bisa perhatikan bahwa indeks saham high dividend 20 kalau saya coba ya. Ini tinggal buka web idx.co.id, kemudian nanti masuk ke data pasar, kemudian data pasar tuh di data pasar, kemudian masuk ke data saham, kemudian masuk ke indeks saham. Nah, di indeks saham ini nanti akan muncul beberapa jenis indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu ya. Ada termasuk seperti indeks LQ45, indeks 30, kemudian indeks syariah. Nah, kita bisa fokuskan ke indeks high dividend 20, saham yang memiliki dividen tertinggi gitu ya yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk melihat untuk mendapatkan apa namanya pasif income dari dividen-dividen saham yang memiliki dividen yang tinggi. Nah, itu teman-teman bisa download informasinya eh setiap tahun ya, setiap beberapa bulan, Agustus ke November, berarti setiap 1 bulan ya ini, atau 3 bulan sekali itu akan direview secara berkala oleh Bursa Efek Indonesia untuk menetapkan saham 20 saham yang memiliki dividen tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat datanya, nah ini ada beberapa data saham-saham apa saja yang masuk kategori high dividend. Nah, ini ada 20 saham yang masuk kategori high dividend yang bisa menjadi pertimbangan kita ketika ingin mendapatkan passive income dari dividen saham ya. Kalau di sini ada saham Adaro, kemudian AMRT, Antam, ASI, BCA, perbankan nih banyak ya masuk ke dalam high dividend, HMSP, Indofood, ITMG, PTBA, Telkom, UNTR. Nah, jumlah saham untuk perhitungan indeks akan disesuaikan pada tanggal efektif apabila terjadi aksi koperasi seperti pada saat sebelum tanggal efektif. Nah, dari sini kita bisa
apa mendapatkan gambaran bahwa oh ternyata ada loh saham-saham yang membagikan dividen yang tinggi gitu di Bursa Efek Indonesia dan kita tinggal Bursa Efek Indonesia udah menyediakan ya daftar sahamnya, tinggal kita memilih aja nih mau investasi dan mau mendapatkan passive income dari saham yang mana. Nah, ini udah ada 20 daftarnya, nanti tinggal di per apa namanya dikerucutin lagi mau berapa sahamnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin gimana cara misalkan kita mengetahui jadwal dividen-dividen yang ada di Bursa Efek Indonesia. Mungkin Sobat Breeder pengguna aplikasi Bright sebenarnya itu sudah disediakan juga ya di aplikasi Bright kita untuk melihat apa namanya melihat jadwal corporate action ya istilahnya itu kalau dividen itu kan masuk ke dalam kategori corporate action atau aksi korporasi yang dilakukan perusahaan. Nah, kalau di Braze itu teman-teman tinggal masuk ke aplikasinya, kemudian di bagian menu, coba kita cari dulu di bagian menu itu ada yang namanya, nah, corporate action. Biasanya informasinya akan tersedia di sini ya untuk jadwal pembagian dividen. Nggak hanya dividen, corporate action mungkin nanti kita akan bahas banyak ya terkait corporate action. Ada eh, apa namanya terkait waran, kemudian stock split, reverse stock, banyak ya istilah-istilah yang ada di pasar modal Indonesia. Kemudian ada jadwal RUPS, ada right issue, public expose, kemudian konversi stok, ada juga IPO, dividen dan bonus dan lain-lain. Nah, coba kita buka yang dividennya. Di sini akan tertampil informasi-informasi perusahaan yang akan membagikan dividen ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan akan ketinggalan info nih, misalkan saham ini mau bagi dividen tapi kita nggak terinfo itu di aplikasi Brex sudah bisa ya, sudah bisa dicek untuk jadwalnya. Tinggal masuk aja tadi ke menu, kemudian ke bagian ranking dan analisis di bagian corporate action. Kemudian ini nanti tinggal kalau mau lihat secara keseluruhan tinggal masuk aja ke dividen. Kita kasih contoh satu, ini dividen PLIN, ada yang tahu ini perusahaan apa? PLIN itu Plaza Indonesia ya, itu mall-mall Plaza Indonesia yang ada di Jakarta itu sudah benar nggak? Kita coba saya cek. Plaza Indonesia Realty PLIN ini tadi sudah diposting ya. eh, Tanggal 19 kemarin, udah lama. 19 September ini akan, kalau kita lihat statusnya ini dividen interim ya, bukan dividen dividen apa namanya dividen final. Tadi kan ada dua jenis dividen. Nah, ini ada statusnya dividen interim. Kemudian dia membagikan per lembar sahamnya itu adalah Rp77. Rp77. Kemudian tipe dividennya adalah tipe tunai. Jadi nanti setiap satu lembar sahamnya akan mendapatkan rupiah senilai 77 gitu ya. Ditetapkan tanggal cum date-nya adalah tanggal 28. Tanggal 28 berarti kapan? Besok ya. Besok tapi tanggal libur ya. Ini gimana nih? Kalau misalkan besok tanggal libur, apakah dicatat hari ini atau setelahnya? Kumdetnya ini tanggal 28 September 2023. Kemudian distribusinya. Distribusinya di sini ditetapkan tanggal 10 ya. Kisaran kalau tanggal 10 tuh berarti kisaran hampir 2 minggu lah dari tanggal kumdet biasanya perusahaan melakukan distribusi sahamnya gitu ya. Jadi tergantung juga ya, bisa jadi biasanya kalau 2 minggu tuh termasuk yang cepat sih dari tanggal
penerimaan hak dividen ini ke tanggal distribusi, dapat dividennya itu masuk ke rekening RDN itu. Kalau ini tanggal 10 bulan 10, mungkin kisaran 2 minggu setelahnya. Kemudian ini ada dividen date-nya. Dividen date-nya di sini ditetapkan tanggal 2. Sebentar, kalau tanggal 2 berarti ini udah di recordnya tanggal 2 ya. Tanggal 2 hari Senin berarti harusnya hari ini ya, hari terakhir. Karena nanti kalau setelah kumdet itu kan ada ex-date di tanggal 29 itu udah nggak mendapatkan hak lagi ya untuk dividennya. Berarti hari ini hari terakhir untuk mendapatkan hak dividennya kalau dilihat dari, waduh ini catsnya. Nah, perlu kita perhatikan juga ya teman-teman terhadap tanggal kumdet dividen, biasanya kecenderungannya harga saham itu akan meningkat. Meningkat dalam artian dia akan naik ketika misalkan mendekati tanggal kumdetnya. Kecenderungannya biasanya seperti itu. Setelah ada keterbukaan informasi dari RUPS atau dari sebelumnya bahwa dilihat bahwa ada kenaikan laba perusahaan, nanti proyeksinya pasti dividennya juga akan naik seperti itu ya. Nanti baru ditetapkan dividen payout ratio-nya sekian gitu. Nah, kecenderungannya adalah semakin mendekati semakin mendekati tanggal Bisa kumdet tadi. itu, sahamnya biasanya harganya juga ikut naik gitu ya. Jadi banyak satu mungkin banyak yang membeli saham tersebut karena untuk mendapatkan dividennya. Kedua mungkin dividennya ditetapkan tinggi. Jadi kita ingin mendapatkan keuntungan selain dari capital gain juga mendapatkan keuntungan dari dividennya. Sehingga biasanya begini ya perilaku perilaku atau kecenderungannya biasanya saham-saham tersebut akan naik, harganya akan naik ketika mendekati tanggal kumdetnya. Dan apa yang terjadi setelah tanggal kumdet? Kan ada tanggal ex-date tadi. Nah, tanggal ex-date biasanya setelah ex-date itu banyak perilaku pasar biasanya banyak yang melepas sahamnya sehingga ketika melepas saham tersebut otomatis penawaran lebih lebih dominan dong dari permintaannya karena di tanggal ex-date itu kita sudah bisa melepas saham tersebut, kemudian kita juga sudah bisa mendapatkan hak dividen di tanggal cum-date-nya. Jadi kecenderungannya biasanya setelah pas tanggal ex-date itu sahamnya banyaknya turun seperti itu ya. Turun kemudian eh, karena turun tersebut karena memang banyak yang melepas saham tersebut atau menjualnya setelah mendapatkan hak dividen. Jadi perlu diperhatikan kalau misalkan memang ingin mendapatkan apa dividen kemudian tidak ingin terjebak dalam skema apa istilahnya dividen trap gitu ya. Kita bisa cicil cicil beli itu dari jauh-jauh hari sebelum tanggal kumdetnya atau sebelum RUPS-nya gitu ya karena yang namanya investasi jangka panjang itu biasanya kita kan memang sifatnya membelinya itu enggak pas momen-momen mau kumdet baru kita beli ya. Biasanya kita membelinya jauh-jauh hari ya dan itu secara berkala. Tapi beda cerita kalau memang yang ingin dividen hunter gitu ya istilahnya memang ngejar buat dividennya itu perlu diperhitungkan kembali ketika misalkan harga beli yang ketika kita membeli saham tersebut kemudian dapat dividen yield-nya itu perlu dihitung juga apakah nanti ketika misalkan sahamnya turun itu akan untung atau akan rugi itu bisa kita ukur dari dividen yield-nya seperti itu. Nah, itu dia mungkin terkait dividen saham mungkin untuk selanjutnya kita bisa diskusi santai aja nih Kang Toto atau tanya jawab sama sobat breeders. Baik, terima kasih banyak pemaparannya Mbak Cut Intan ya. Semoga ini memberikan manfaat dan bisa diaplikasikan untuk menunjang trading maupun investasi sobat trader semua ya. Nah,
Yang perlu kita garis bawahi rangkuman untuk EduPes sore hari ini kaitannya dengan eh, passive income ya dari dividen nih, Sobat Trader. Yang pertama ini kebijakan tentang pembagian dividen, bahwa dividen itu beberapa macam ya. Ada dividen tunai, dividen saham. Itu mungkin dua ya yang sering kita lihat. Tapi di sini juga ada jenisnya secara teori, yaitu ada dividen properti, scrip, dan juga likuidasi. Terus yang kedua juga ini secara berkala ya. Jadi pembagian dividen itu dibagi dua secara umum, yaitu ya ada dividen interim dan juga dividen final. Ya, dividen interim itu biasanya ketika kinerjanya bagus, sebagian dibagikan dulu nih gitu ya. Nah, yang ketiga, Sobat Trader itu harus tahu ya, dan harus mengerti terkait dengan jadwal dividen. Jangan sampai ketika ex-date baru beli gitu dan berharap itu dapat dividen. No ya. Jadi Sobat Trader harus tahu terkait dengan jadwal dividen ya, ada cum date, ada ex date, ada recording date, ada payment date ya. Nah, empat itu tadi sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Mbak Intan ya. Baik, silakan Sobat Trader yang mau bertanya silakan chat di kolom ya. Ini juga udah ada beberapa pertanyaan Mbak Intan. Yang pertama Mhm. mungkin dari Pak Jeki Caniago. Sebetulnya tadi udah dipaparkan ya terkait dengan apa dividen trap gitu. Jadi kaitan ini dengan resiko ya ketika sebuah perusahaan itu membagikan dividen yang tinggi. Jadi Sobat Trader jangan lupa ya, ketika perusahaan itu membagikan dividen besar, itu juga ada resikonya disebut dengan dividen trap ya. Nah, mungkin bisa diulas sedikit aja Mbak Intan kaitan dengan menghindari ya, kita sebagai investor menghindari yang namanya dividen trap. Silakan Mbak Intan. Oke, terima kasih Kang Toto. Menarik sekali ya terkait kalau bicara terkait dividen trap karena memang ketika kita mendapatkan informasi suatu perusahaan membagikan dividen cukup besar gitu ya, biasanya kita selalu ikut-ikutan ingin merasakan dividen tersebut, tapi kita tanpa memperhatikan harga saham tersebut di pasar pada waktu itu sudah berapa nilainya, seperti itu ya. Kadang kita membeli saham tersebut tanpa memperhatikan harganya di pasar berapa, apakah masuk kategori wajar atau tidak. Makanya tadi kita perlu mengukur apa namanya dividen yieldnya ketika kita membeli suatu saham di harga yang sudah cukup tinggi, biasanya itu akan mempengaruhi dividen yield-nya walaupun perusahaan tersebut membagikan dividen cukup besar gitu ya. Karena semakin tinggi dividen yield itu semakin bagus dalam artian bahwa kalau kita sudah membeli saham tersebut atau memiliki saham tersebut di harga yang lebih rendah dibandingkan harga yang mendekati tanggal kumnya itu menjadi keuntungan ya buat kita. Makanya dari itu perlu kita ini ya melihat juga bahwa mengukur dan menghitung apakah dividen yield-nya itu akan sebanding nantinya dengan misalkan penurunan harga saham tersebut gitu ya. Terus kita juga perlu perhatikan juga bahwa yang namanya eh, yang sifatnya investasi gitu ya, pasti kita membeli dan memiliki saham tersebut tuh nggak hanya serta-merta pada waktu dia membagikan dividen aja, tapi kita jauh dari sebelum itu kita udah tahu fundamental perusahaannya udah bagus, kemudian kita udah tahu memantau laporan keuangannya baik secara triwulan ataupun semester gitu ya sudah disajikan oh labanya menaik atau turun gitu ya meningkat atau tetap atau berkurang itu akan mencerminkan nanti dari pembagian dividennya juga ya secara nggak langsung itu mempengaruhi semakin besar laba perusahaan biasanya dividennya yang dibagikan juga semakin besar seperti itu ya tapi nanti ditetapkan lagi di RUPS. Nah itu perlu diperhatikan agar kita nggak terjebak dengan apa namanya dividen trap. Kalau plus-plus gitu ya kita dapat dividen terus kita ruginya juga segitu ya itu masih masih dalam batas wajar ya biasanya. Tapi kan ada kalanya
kita dapat dividennya 10 tapi kita ruginya 15 gitu kan, otomatis ya itu cut loss namanya ya. Walaupun kita dapat dividen tinggi tapi sebenarnya ada loss yang kita tanggung atau ada capital loss yang harus kita apa namanya tanggung ketika kita mengejar dividennya di hari deket-deket gitu. Ada baiknya sih kalau tipsnya itu kita udah cicil duluan nih jauh-jauh hari atau udah nabung duluan sedikit demi sedikit ya, nggak perlu banyak, mungkin satu lot dulu, dua lot dulu, tiga lot dulu, itu bisa dicicil kalau yang sifatnya memang dolar yuk nabung saham atau dollar cost averaging ya seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya memang dividen hunter ya ya kita harus pintar-pintar menghitung gitu Kang Toto. Oke, luar biasa ya. Jadi dicicil nih bagi yang mungkin buat perkiraannya nih tahun depan nih PTBA kayaknya tinggi juga nih. Boleh dicicil dari sekarang gitu ya Sobat Trader ya. Itu yang simple sih Sobat Trader untuk bisa dapetin dividen yang besar ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Bambang Pistoro nih ya. Mungkin tadi dijelaskan beberapa kebijakan pembagian dividen ya, Mbak Intan ya. Itu ada dividen namanya likuidasi. Nah, mungkin dalam prakteknya ada nggak nih Mbak Intan perusahaan yang bagi dividen likuidasi gitu. Dividen likuidasi. Mm-mm. Kebijakan pembagian dividen bisa diartikan sebagai pengembalian modal. Sejauh ini sih yang ada di pasar modal itu saya pribadi sih belum menemukan ya ada perusahaan yang membagikan dividen dalam metode yang dividen likuidasi. Nah, ini Hmm. kalau dilihat dari pengertiannya bisa diartikan sebagai pengembalian modal. Bisa jadi ini pengembalian modal dalam artian bahwa eh, ketika kita mempunyai saham tersebut, kita modalnya di berapa gitu ya. Ya, Nanti dalam hal ini perusahaan akan melakukan dividen likuidasi dengan melakukan pengembalian modal. Sejauh ini sih belum ada ya Kang Toto. betul sih, setuju sih Pak Bambang ya. Jadi belum ada. Kalaupun iya ya bangkrut aja perusahaannya gitu. Nah, kita sebagai investor ya paling dapat liquidasi itu aset yang dilikuiditas gitu. Kalau dalam bentuk pembagian dividen sepertinya belum ada nih Pak Bambang ya. Dan juga Sobat Trader. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Intan dari Pak Bu Agni atau Pak Agni nih ya, Pak Agni Tarmuji kayaknya ya. Boleh dong minta list jadwal emiten yang akan bagi dividen ya di tahun 2023 ya. Ya kan, list ya emiten yang akan bagi dividen. List Tadi emiten yang akan bagi dividen di tahun 2023. Sejauh ini kita jadwal ya, tetap mungkin ya. jadwal ya. Sejauh ini kita Mm, masih update terkait jadwal dividen di aplikasi Bright ya, Kang Toto. mm. Untuk yang akan membagikan dividen dalam waktu dekat, biasanya itu kita update langsung di aplikasi Bright. Tapi nanti boleh kalau misalkan di luar itu kita punya listnya gitu ya, mungkin kita Mm. bisa share juga di grup nasabah ya Kang Toto ya. Atau simpelnya Pak, lihat aja nih Pak Agniat Tarmuji ya bisa lihat tadi di indeksnya Mbak Intan ya. Indeks high dividen 20 itu di situ bisa lihat bahwa itu perusahaan secara historis tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu itu membagikan dividen yang cukup besar. Ah, mungkin tahun depan atau berikutnya itu kemungkinan juga dia akan bisa membagikan yang cukup besar lagi. Selama kinerjanya cukup bagus ya Mbak Intan ya. Iya, Mm-mm. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya, Mbak Intan ya. Ini saya coba eh, secara simpulkan bahwa apakah setiap perusahaan ataupun perusahaan yang sama itu akan membagikan jumlah dividen yang sama di tahun berikutnya nih, Mbak Intan. perusahaan yang sama akan membagikan dividen yang sama di Di tahun. tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi artinya perusahaan ini contoh nih, perusahaan tambang ya, mungkin ada Indi gitu ya. Nah, tahun kemarin dia bagiin dividennya 200 gitu ya. Nah, apakah tahun ini atau tahun depan itu pasti 200 gitu Mbak Intan sama gitu besarannya.
Oke. eh Apa namanya, terkait kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen, sebenarnya kalau kita ingin punya gambaran secara tidak langsung historis pembagian dividen setiap perusahaan itu juga perlu kita cermati. Setiap tahun dia membagikan dividen berapa gitu ya. Kemudian habitnya kan beda-beda ya. Setiap perusahaan ada yang bagi dividen bulan April banyaknya atau bulan Hmm. Mei atau bulan Juni, Juli, itu bisa dilihat dari historis pembagian dividen perusahaan. Nah, dari situ biasanya kita akan dapat gambaran nih proyeksi ketika misalkan laba buku tahun berjalan 2002 perusahaan tersebut 1 miliar, itu bisa membagikan dividen 500 per lembar sahamnya. Hmm. Otomatis kalau misalkan nanti laba buku tahun 2023-nya dia naik nih jadi 1,2 miliar labanya. Kemudian dengan kondisi perusahaan yang sama bisa jadi bahwa akan ada peningkatan dividen juga. Kalau tadi naiknya 20% gitu ya, si labanya dari tahun sebelumnya, bisa jadi kita mendapatkan proyeksi atau gambaran, oh dividennya juga akan naik lebih dan kurang itu sebesar 20%. Tapi penetapan dividen tersebut tetap harus nanti itu melalui rapat umum pemegang saham yang Kang Toto. Jadi kita Ya. juga perlu perhatikan RUPS perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian selain itu juga mungkin tahun sebelumnya dengan tahun ini atau rencana strategis perusahaan juga pasti beda-beda ya tiap tahun. Hmm. Jadi kita perlu lihat lagi secara fundamental sih arah kebijakan perusahaan tersebut apa. Apakah tahun ini dia akan melakukan ekspansi. Biasanya kalau ekspansi perusahaan perlu dana yang lebih besar sehingga mungkin rasio dividennya diturunin. Kemudian labanya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya untuk memajukan bisnisnya. Bisa jadi seperti itu sih. Oke, jadi kesimpulannya Sobat Trader ya, bahwa dividen itu besarannya tidak pasti secara umum, tapi yang menjadi patokan adalah kinerja dari perusahaan tersebut. Jadi kita berharapnya Hmm. perusahaan tersebut setiap tahun akan bertumbuh, labanya juga akan bertumbuh, dan kita sebagai investor berekspektasi dia akan membagikan dividen setiap tahunnya akan meningkat ya. Nah, ini tercermin tadi dari beberapa saham banking mungkin ya Sobat Trader ya. Baik, ini ada pertanyaan satu lagi nih Mbak Intan ya dari Pak Munawar ya. List dividen 20 high slide yang tadi, mana yang yieldnya ya? Mungkin bisa ditampilkan lagi Mbak Intan ya, PDF yang tadi ini kaitannya dengan melihat dari sisi yieldnya yang tadi yang mana, kolom yang mana gitu. Yang ini ya Kang Toto. Oke, ini Pak Munawar dan Sobat Trader ya. Jadi cara membacanya untuk yieldnya itu lihat dari Kalau informasi yang disajikan dalam lampiran ini terkait high dividend 20, itu mereka hanya menyajikan daftar kode saham dan rasio dan ini jumlah dividen yang dibayarkan ya. Tidak menyajikan daftar yield dividennya, kemudian tidak juga menyajikan informasi terkait berapa dividen per lembar sahamnya. Jadi untuk hmm, dividen yield, kemudian dividen per lembar saham dan juga dividen payout ratio-nya itu memang harus kita dapatkan informasi di luar ini gitu. Baik di hmm, aplikasi Braze mungkin kita bisa tuh ya lihat untuk dividennya. Tapi kalau di sini enggak sih. Kalau kalau rasio free float ini rasio yang proporsi dari high dividend 20 ini ya. Ini masing-masing saham itu rasionya berapa? Bukan rasio yield ya. Kalau ini lebih ke rasio free float-nya. Tapi ini ada eh, jumlah saham untuk indeks. Nah, ini jumlah sahamnya ya. Bahkan ini bukan nilai rupiahnya, jumlah saham untuk indeks per lembar. Jadi tapi ini hanya menyajikan saham-saham apa sih? Mudahnya adalah ini menyajikan saham-saham apa sih yang memiliki high dividend gitu ya. Ada 20 saham seperti itu. oke. Jadi Pak Munawar ya, yang tadi rasio free float itu
bukan rasio dari DVR maupun dividen yieldnya ya. Jadi itu hanya rasio dari sisi eh, saham yang beredar ya buat indeks sendiri nih. Kalau di Bread sebelah mana ya yieldnya? Di Bread Mbak Intan sepertinya nggak ada ya, hanya tampilan kaitannya Coba dengan kita cek di Bryce untuk jadwal tampilan. ya. Heeh, kayaknya jadwal tadi. Oke, kalau di Bryce, oke. Kalau tadi jadwal, mungkin kita bisa cek di bagian ini ya, Kang Toto. Kalau tersedia itu di Nah, kalau mau ngecek dividen per share-nya itu bisa di bagian corporate action. Nanti terlihat nih dividen berapa sih DPS-nya gitu ya. Mm-mm. Berapa rupiah DPS-nya 77. Tapi kalau mau mencari dividen yield-nya itu kita perlu membandingkan ya, membandingkan misalkan harga sekarang tutupannya berapa nih si saham Plin, Mm-mm. saham Plin. Sebentar Jadi ini harus sama ngitung sendiri ya kita harus Mbak Intan ya. ngitung Mm-mm. sendiri ya. Kita Mm-mm. harus ngitung Ngitung kalau misalkan 3790 nih harganya. Tadi ditetapin dividennya 77. 7. Jadi kita perlu bandingkan kalau secara rumus tadi kita bandingkan 77 dibagi 3790 gitu ya. Itu dua Nah, persenan akan ya. mendapatkan berapa persen? Oh, 2% Persen. dividen Mm-mm. yield-nya. Karena memang semakin deket apalagi belinya di tanggal kum ya gitu. Iya. Kalau dari chart juga kita udah lihat ya, nih saham udah sebenarnya udah naik berapa persen dari harga sebelumnya 2.500 gitu. Mm-mm. Sekarang ke 3.700. Kalau kita bisa, mungkin kalau kita modalnya udah punya ya, kita udah memiliki sahamnya di harga 2.500 gitu ya, kita bagi dengan harga 2.500 itu mungkin dividen yield-nya akan lebih besar di atas itu bisa jadi 3% atau 5% ya kalau misalkan pakai harga yang 2.500. Tapi kalau yang harga hari ini 3.790 itu pasti otomatis lebih kecil ya dividennya gitu. Oke. So jadi teman-teman ini nggak susah juga ya ngitung dividen yield, tinggal Hmm, dibagi aja DVR-nya berapa rupiah ya per lembarnya, tinggal dibagi harganya. iya. Oke, nanti Ini kita jadi kebetulan masukan ya. dia bagi Mm-mm. iya. Oke, ini kebetulan bagi dividennya dua kali juga nih Kang Toto. Oh Tanggal iya. bulan 5 sama bulan 9 ya. Tadi kan. Nah, Mm-mm. kalau ini yang sifatnya final tahun buku Oh. 2022 berarti ya. Kemudian dia bagi dividen lagi yang interim itu Mm-mm. di bulan September. Bisa jadi berarti satu perusahaan itu membagikan dua kali dividen ya dalam satu tahun. Itu tergantung perusahaannya ya. Jadi sifatnya ada yang dividen final, ada yang dividen interim ya. Kalau finalnya nih Oke, lumayan tinggi tuh 140, interimnya tadi 77. siap. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi strategi sobat trader yang mau mendapatkan passive income ya. Jadi dengan menyimpan saham yang high dividend itu saya kira tiap tahun sobat trader bisa mendapatkan cuan ya. Mungkin kisaran level yang normalnya di atas 5% ya. Itu di atas deposito juga. Jadi bisa juga dapat capital gain dan juga dividen itu sendiri. Nah, mungkin itu aja Mbak Intan ya untuk EduPage sore hari ini dan insan apa sobat trader semua. Jadi saya ingatkan kembali jangan lupa install aplikasi Bright di Play Store, App Store dan registrasi ya, tidak dikenakan biaya apapun. Tidak hanya itu, kita juga banyak acara webinar lainnya nih sobat trader ya. Nanti ikuti aja semua di link apa bright.co.id yang plus EduPage ya, edukasi bersama Beri DS, dan juga nanti di-share juga di grup WAG masing-masing ya.
Mungkin itu aja penutup apa untuk EduPes sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Mbak Intan yang telah memaparkan dan juga terima kasih kepada Sobat Brider. Semoga webinar ini bermanfaat. Mungkin sebagai penutup ada statement Mbak Intan. Sepertinya cukup ya Kang Toto. Ya, paling ya sedikit tambahannya adalah selain mendapatkan capital gain untuk investor-investor yang sifatnya jangka panjang mungkin berpikir bahwa returnnya lebih kecil nih sama yang trading gitu, sama yang rutin trading ya. Padahal Mm-mm. di sisi lain juga kita bisa mendapatkan dividen juga nih ketika kita misalkan berinvestasi di saham. Nah, bagusnya ketika sudah mendapatkan dividen, kan kita mendapatkan dana segar nih, Kang Toto. Biasanya hasil Mm-mm. dividen tersebut dipakai buat apa nih? Kalau dipakai buat jajan ya otomatis kita nggak menambah kepemilikan di sahamnya ya, tapi Oh kalau ya, misalkan dipakai lagi untuk menambah kepemilikan, kemudian kita jadi menambah eh, jumlah lembar yang kita miliki lebih banyak, otomatis nanti ketika misalkan dapat dividen lagi, itu kan jadi pengalinya lebih banyak lagi dan dapat lebih banyak lagi. Seperti itu ya, kalau misalkan ya. menggunakan metode investasi yang sifatnya investasi jangka panjang dan mendapatkan passive income yang lumayan dari dividen saham gitu. Oke, terima kasih Mbak Intan dan juga kepada yang sudah bertanya ya Pak Jeki Caniago, Pak Munawar, Pak Bambang Kistoro dan Pak Agni Tarmuji. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya, kita ada grand prize nih untuk yang sobat trader yang transaksinya luar biasa. Jadi jangan terus tingkatkan transaksi di BRI Dana Sekuritas karena akan mendapatkan hadiah-hadiah dan juga kesempatan lainnya nih. Terima kasih. Happy trading, happy investing, happy next day. Terima See kasih you. Kang Toto dan Sobat Brida, selamat beraktivitas kembali. Thank you.